izin, bismillahirrahmanirrahim. Acara pengibasan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini Ibu Siti Nurlaila, sarjana ekonomi. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Semarang Satiwawo, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, adik-adik peserta KKN dan PPL Universitas Gusuwaru dan Universitas Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima. Pertama-tama sejenak mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di tempat ini, ruang guru Semarang Satiwawo, tentu saja dalam rangka kita melaksanakan sebuah kegiatan seperti yang disebut tadi. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua di zaman yang penuh kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang kami hormati, tidak perpanjang lebar, adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Cara pertama pembukaan seperti yang kita laksanakan ini. Cara kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah. Cara ketiga acara inti yang langsung nanti kita serahkan mic kepada calon guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah penutup. Para ibu yang kami hormati, mari kita lanjut di acara berikutnya, yaitu sambutan Bapak Kepala Semarang Satiwawo, pribadi yang terhormat Bapak Irwan, sarjana pendidikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wasta'inu ala ridwan wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi washabihi wa ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan wali kepala sekolah, ibu bapak guru dan adik-adik mahasiswa PPL yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Siti Nurlaila SE yang pada hari ini melaksanakan kegiatan aksi nyata di mana salah satu program kegiatan CGP Guru Penggerak Angkatan ke-11. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam undangan dalam rangka kita melaksanakan pengibasan aksi nyata yang dilakukan oleh salah satu CGP di sekolah kita. Salam dan salam, semoga kita senantiasa tetap istiqomah dalam melaksanakan tuntunan dan risalah Rasulullah SAW. Ibu bapak yang kami hormati dan kami banggakan, kalau kita berbicara masalah diseminasi budaya positif, ada dua kerangka kata di situ, diseminasi dan budaya positif. Diseminasi itu adalah penyampaian atau penyebaran, ya, mungkin penyampaian yang kita bisa pendekatan penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini maksudnya adalah di mana
dilakukan kepada beberapa baik individu maupun kelompok, termasuk kita. Karena kita di ruang pendidikan, maka diseminasi ini dilakukan di SMA 1 Lawu sebagai bentuk upaya ada yang akan disampaikan oleh CGP kita. Budaya positif, kerangka berpikir kita, alur cara pandang kita, sikap dan perbuatan kita. Ini kalau budaya positif. Kalau kita terbiasa dengan kata budaya positif, berarti yang positif-positif terhadap segala aktivitas kita. Ibu Bapak sekalian, dalam kegiatan ini tentunya sebagai CGP ini sudah disiapkan bagaimana menjadi pemimpin pembelajar, karena CGP ini kan calon pemimpin pembelajar. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini, Bapak? Kegiatan ini diharapkan agar adanya perubahan dalam proses yang ada di sekolah kita, terutama bagaimana cara kita merubah proses pembelajaran kita sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang hadir pada hari ini atau mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak atas nama Ibu Siti Nurlaila SE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak acara pengimbasan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita angkatan 11. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada yang terhormat Ibu Siti Nurlaila, Sarjana Ekonomi. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah dan hari Jumat yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini di ruangan guru SMA Negeri 1 Wawo guna mengikuti kegiatan pengimbasan dari kami calon guru penggerak angkatan 11 yang akan menyajikan tentang diseminasi. Mungkin sedikit saya luruskan, bukan diseminasi tapi diseminasi budaya positif yang merupakan tugas bagi kami di modul 1.4. Ucapan terima kasih saya aturkan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wawo, Bapak Irwan SPD yang telah memberikan dukungan dan support yang luar biasa kepada kami sepanjang kami mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Wakasek, terutama kepada 2 Wakasek hebat yang merupakan guru penggerak yang sangat luar biasa menginspirasi diri kami sehingga terdorong, termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada rekan-rekan guru-guru hebat yang berada di SMA Negeri 1 Wawo atas seluruh dukungan, support yang diberikan kepada kami selama kami mengikuti kegiatan guru penggerak. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada adik-adik PPL
yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan dari kami. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, materi budaya positif yang kami sajikan pada hari ini menurut kami adalah merupakan sebuah tantangan besar bagi guru, karena upaya untuk mendisiplinkan siswa atau murid kita di kelas itu merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan ilmu, bukan hanya ilmu tapi juga keterampilan. Jadi selain mengajar, kita memerlukan sebuah keterampilan khusus bagaimana supaya bisa mendisiplinkan murid di kelas pada khususnya dan sekolah pada umumnya. Sebelum saya langsung ke materi, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk terlebih dahulu mari kita tersenyum selama 30 detik. Bapak dan Ibu saya sarankan untuk saling berhadapan satu sama lain. Mulai dari senyum yang bibirnya tertutup, Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu, jangan sampai Bapak dengan Ibu. Jadi di sini sebuah sumber inspirasi bagi kita, jadi akan menimbulkan sebuah perasaan yang bahagia dari senyum yang enggan, kemudian melihat saling menatap mata Bu, bukan kehadap, ya saling berhadapan. Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Wakasek, ya saling berhadapan, tersenyum, ya. Nanti pada akhirnya kita akan tersenyum lebar seperti ini, jadi memunculkan rasa bahagia dalam kehidupan kita selama 30 menit. Iya, luar biasa sekali. Ternyata Pak Muhammad Naim dan Bapak Abdul Munir sudah tertawa lebar. Jadi dalam dirinya sudah muncul rasa semangat. Terima kasih. Sebelum kita lanjut kepada pemaparan materi, Bapak Ibu saya mengajak untuk kita membuat sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan forum diseminasi. Di sini sudah saya menuliskan 2 poin: saling menghargai sesama peserta forum dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, kira-kira poin-poin apa yang perlu kita sepakati di dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini. Sebentar ya. Mungkin ada yang ditambahkan. Baik, menjadi penanya yang aktif, menjadi peserta yang aktif. Jadi poin ketiga di sini adalah menjadi peserta yang aktif. Sepakat ya? Oke, saya tidak tulis di sini Bu. Kemudian poin yang selanjutnya, silakan Pak. Sebelum berbicara mungkin peserta disuruh angkat tangan dan memperkenalkan diri. Baik, sebelum mengajukan pertanyaan, kritik ataupun saran, ide dan gagasannya, Bapak Ibu dipersilakan untuk angkat tangan dan sekaligus memperkenalkan diri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Baik, cukup, ada 4 poin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita merambah ke pembahasan budaya positif, saya ingin mengajak sedikit Bapak Ibu untuk bergeser ke zona nyaman. Saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk merubah mindset kita selama ini tentang mengajar dan mendidik. Mengajar adalah mentransfer ilmu, ya, hanya mentransfer ilmu. Sementara mendidik itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun kodrat anak. Jadi kita menuntun potensi yang dimiliki anak, kekuatan yang dimiliki anak. Jadi menuntun kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alamnya, sehingga mereka menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Bapak dan Ibu, anak tidak datang dengan kertas kosong.
tetapi anak datang membawa selembar kertas yang berisi tulisan, tetapi masih buram, masih belum jelas. Tugas kitalah sebagai guru untuk menebalkan karakter baik dari anak dan menekan karakter buruknya, menyamarkan karakter buruknya. Nah, itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mari mulai dari sekarang kita bergeser sedikit, merubah mindset kita sehingga tidak lagi ada anak yang nakal, tidak ada lagi anak yang malas, ataupun kita tidak lagi mencap anak begini dan begitu. Sebab tugas kita adalah menuntun mereka dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang, dengan begitu banyak kepedulian. Ya. Sekarang kita melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi dua orang Bapak dan Ibu saling berhadapan, yang A dan B. Coba Bapak dan Ibu mengepalkan satu tangannya dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu mengepalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu ada sesuatu yang paling berharga. Bapak dan Ibu harus mempertahankan dengan sekuat tenaga agar kepalan tangan itu tidak terbuka. Rekan di sebelahnya yang B, cobalah untuk membuka kepalan tangan temannya. Upayakan agar kepalan tangan itu terbuka bagaimanapun caranya, entah dengan paksaan, entah dengan kekerasan, entah dengan pujian, entah dengan cara apapun, sehingga kepalan tangan temannya terbuka. Dirayu yang mengepalkan tangan berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan kepalan tangannya, karena dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu ada sesuatu yang berharga. Sekarang gantian Bapak Ibu. Yang B mengepalkan tangan sekuat mungkin, yang A berusaha untuk melepas kepalan tangan itu. Ada yang terbuka? Ada yang terbuka? Tidak. Apa alasannya kenapa tangannya terbuka? Silakan Pak. Tadi saya berusaha untuk merayu dan membujuk dia supaya terbuka tangannya, tapi dia sangat tertahan karena di dalamnya ada barang yang sangat berharga, dan jika barang itu jatuh ke tangan orang, maka kehidupan dan masa depan akan hancur. Baik, betul sekali Bapak Ibu. Jadi dia sangat berkomitmen untuk mempertahankan barangnya. Iya. Jadi kita lihat, ya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Alasan kenapa sudah disampaikan oleh Pak Naim. Nah, dalam kegiatan ini, pertanyaan yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu? Diri kita sendiri, ya. Jadi posisi kontrolnya ada pada kita, posisi kontrolnya ada pada anak. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu, sehingga tidak ada miskonsepsi. Nah, ini di sini ada ilustrasi seorang guru yang mengontrol murid. Jadi apa yang kita lakukan tadi adalah sebuah usaha kita bagaimana supaya kita bisa mengontrol murid. Tetapi murid tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Sebab apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi nanti akan ada kaitan dengan motivasi eksternal yang muncul dalam diri murid. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah.
Nah, nanti akan ada posisi kontrol guru sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Kita biasa menggunakan kritik, biasa juga menciptakan rasa bersalah pada murid. Ini sebenarnya menuju pada identitas karakter. Jadi gagal untuk membentuk identitas murid yang buruk menjadi baik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali kita sebagai guru sering menggunakan suara-suara halus, bahasa-bahasa yang lembut, tetapi untuk menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Baik, di sini seorang guru yang baik, seorang guru yang bijak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa membentuk disiplin dalam kelas, apalagi sekolah, itu merupakan sebuah tantangan yang cukup tinggi bagi kita seorang guru. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi yang akan kita bahas nanti tentang disiplin positif, bagaimana motivasi perilaku manusia, bagaimana membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah, kemudian apa saja yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, bagaimana posisi kontrol seorang guru di sini adalah berkaitan dengan restitusi, dan bagaimana kita mengontrol siswa dengan bentuk segitiga restitusi. Disiplin positif. Saya ingin mendengarkan sedikit pendapat Bapak Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Sentape Ibu Nurlela SPDI. Silakan. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Disiplin itu sebuah aturan yang mengontrol pribadi kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Setelah itu, setelah muncul pada pola berpikir, sehingga muncul perilaku, sikap dan perbuatan menjadi seorang yang disiplin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Karena disiplin itu bagian daripada puncak kehidupan agar lebih nyaman, sejahtera, dan sentosa. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ibu Nurlela SPD. Barangkali ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain? Iya. Disiplin itu sebenarnya belajar. Tetapi kita biasanya ketika mendengarkan kata disiplin berarti aturan. Ada aturan yang harus kita patuhi, dan ketika kita melanggar, kita akan menerima hukuman atau sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran yang kita lakukan. Nah, di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah telah efektif atau masih perlu ditinjau? Masih perlu ditinjau kembali. Nah, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Disiplin positif sebenarnya adalah pendekatan mendidik yang fokus pada pengembangan karakter murid tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional. Jadi perlu digarisbawahi, tanpa memberikan hukuman fisik atau emosional. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang tujuannya nanti adalah mengajarkan bagaimana murid bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuat. Bukan kita yang menyalahkan, tapi mereka sadar sendiri, oh ternyata saya sudah melakukan sebuah kesalahan, sehingga saya harus bertanggung jawab.
Bagaimana cara kita bertanggung jawab? Bagaimana cara saya bertanggung jawab? Solusi apa yang harus saya lakukan sebagai tanggung jawab, bentuk tanggung jawab saya? Kemudian langkah-langkah apa yang nanti kiranya saya harus lakukan supaya kedepannya tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Itu sebenarnya disiplin. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dari disiplin positif akan membentuk disiplin diri. Ini akan membuat murid memahami dan menyadari motivasi yang muncul dari dirinya, bukan motivasi eksternal, bukan karena dia takut hukuman, bukan karena dia merasa bersalah saja, tapi tidak, dia menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus dia penuhi. Itu bentuk tanggung jawab dia karena sudah memahami tentang disiplin diri. Tujuannya apa? Disiplin positif untuk menciptakan lingkungan belajar. Kita tidak akan bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik kalau suasana kelasnya tidak nyaman dan aman. Begitu kan Bapak Ibu? Ya. Jadi tujuan kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga murid bisa belajar, bisa mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi, bisa membentuk karakter baiknya. Mengapa disiplin positif itu penting? Nah, karena dapat membangun hubungan positif antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara guru dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan seluruh komponen yang ada di sekolah. Itu tujuannya. Kemudian disiplin positif juga meningkatkan motivasi pelajar. Tentu saja akan menumbuhkan semangat untuk murid karena kondisi yang kondusif dalam kelas. Karena mereka nyaman dan aman untuk belajar tadi, sehingga memunculkan lebih lagi motivasi diri untuk belajar. Mengembangkan kemampuan sosial, tentu saja. Interaksi antara murid satu dengan murid yang lainnya akan semakin berkembang. Dan yang terakhir, tentu saja bisa menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Ini salah satu nilai kebajikan yang muncul dari disiplin positif. Sekarang mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukannya karena dorongan dari luar, dorongan dari lingkungan? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari hukuman, rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan penghargaan? Atau bahkan mendapatkan uang? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengalaminya selama ini. Ada orang yang melakukan sesuatu hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari guru. Ada juga orang yang melakukan sesuatu supaya mendapatkan penghargaan. Saya masih ingat itu punya Ibu Mala, ada masih disimpan penghargaan. Ada, padahal itu penghargaan diberikan oleh sekolah, tapi ada sedikit kata-kata yang nyeletuk. Atas dasar apa dia menerima penghargaan ini? Itu akan kita bahas nanti kenapa seperti itu. Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan membahasnya satu persatu dengan motivasi kita manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Ada 3 motivasi perilaku yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah sering melakukannya di kelas. Saya contohkan saja yang sering kita lakukan di kelas, perpindahan jam. Jam pertama misalkan Ibu Misbah jam 1.2, misalkan Ibu Misbah jam 3.4 saya. Sangat sulit bagi kita Bapak Ibu untuk membuat anak tetap duduk di kelas. Ya tidak? Ya benar sekali. Nah, itulah perlunya kita melakukan atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas setiap kali pertemuan. Bukan sekali setahun, tapi setiap kali pertemuan. Anak benar melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi bukan didorong dari rasa tanggung jawab yang muncul dari dirinya, melainkan karena takut dihukum, karena merasa tidak nyaman kalau ditegur terus.
Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan. Contoh, hari ini saya melihat 5 orang siswa saya keluar dari kelas pada saat saya masuk pergantian jam tadi, masih ada 5 yang belum masuk. Ketika mereka masuk, saya bilang, anak-anak, minggu depan barang siapa yang tetap standby di kelas pada saat pergantian jam, ibu akan berikan penghargaan, ibu akan berikan imbalan. Minggu depannya tidak ada satupun yang keluar. Itu contoh bahwa perilaku anak tersebut didasari untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari gurunya. Dua motivasi yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, yang berasal dari orang lain. Motivasi yang ketiga, ini motivasi intrinsik, internal, yang muncul dari dirinya sendiri. Dia tidak melihat, dia tidak peduli apakah harus mendapatkan pujian, apakah ketika saya melakukan sesuatu itu akan mendapatkan nilai yang tinggi, ataupun saya harus mendapatkan penghargaan dari guru saya ketika melakukan sesuatu, tidak. Tapi ada bentuk tanggung jawab yang muncul dari dirinya bahwa saya harus melaksanakan disiplin ini karena saya tugasnya adalah sebagai seorang siswa di kelas ini. Begitupun kita Bapak Ibu. Kita datang tepat waktu karena aturan sekolah jam 7. Kita datang bukan karena ingin menghindar dari teguran Bapak Kepala Sekolah atau ingin kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Kepala Sekolah, tapi bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang guru bahwa kita guru adalah digugu dan ditiru. Kalau kita mendisiplinkan anak tepat waktu harus datang hadir jam 7, kita memberikan contoh, kita datang duluan. Itulah motivasi yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu tentang motivasi yang pertama dan yang ketiga. Kami di ruang kolaborasi sempat terjadi diskusi yang panjang tentang motivasi perilaku manusia, sebab ada yang setuju tentang pemberian penghargaan kepada murid, tetapi juga ada yang tidak setuju. Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu, apakah benar pemberian penghargaan terhadap siswa itu patut diberikan atau tidak boleh? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 motivasi perilaku manusia yang paling ideal dan harusnya kita tumbuhkan kepada setiap individu, apalagi peserta didik, itu adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan perilaku 3 ini juga tidak secara instan. Mereka harus punya nilai-nilai yang mereka percayai dalam hidupnya sehingga tumbuh perilaku yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini artinya peserta didik yang tidak punya yang tidak mampu menghargai diri sendiri, juga tidak punya nilai-nilai yang mereka percayai, juga akan tidak kita motivasinya juga akan tumbuh sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin disinilah tugas kita sebagai guru pendidik, bagaimana tantangannya menumbuhkan pribadi itu sehingga punya perilaku seperti yang ketiga ini. Baik, terima kasih Bu. Saya persilakan kepada Ibu Sri Ratati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu pembawa materi atau calon PJT mengatakan apa perlu kita memberikan imbalan atau tidak kepada siswa. Kalau menurut saya semua aturan ini tidak semua harga mati. Ada waktunya kita memberikan imbalan karena kebutuhan manusia juga perlu diapresiasi. Kadang kita tidak harus setiap hari memberikan imbalan. Disinilah kemampuan guru itu bagaimana menakar perilakunya di dalam kelas. Nah, yang paling esensial kalau perlu kita itu bisa menumbuhkan motivasi anak-anak itu tujuannya karena Allah itu lebih penting. Tapi kita melihat kemampuan atau ilmu yang
ada dalam diri anak-anak itu dasar dari rumahnya. Mereka itu mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda dan perilaku yang berbeda-beda cara orang tuanya mendidikan. Oleh karena itu kita guru di sini harus mampu merambut ketiganya ini menjadi yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Hatati. Betul sekali Bapak Ibu. Tidak ada salahnya memang kita memberikan penghargaan kepada murid. Bahkan perlu sekali. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, kita tidak perlu terus-menerus memberikan penghargaan. Kita juga harus melihat kondisi siswa, kondisi murid, dan kondisi kelas. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah pemberian penghargaan yang tidak akan merubah motivasi yang muncul dari diri seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Rosmiati tadi. Artinya, silakan Bapak Ibu memberikan penghargaan yang layak untuk menerima penghargaan, bukan memberikan penghargaan kepada semua murid, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan di antara murid-murid tersebut. Motivasi yang ketiga inilah yang harus kita munculkan. Tugas kita sekarang adalah memunculkan motivasi yang ketiga ini, sehingga anak-anak memahami nilai-nilai kebajikan yang mereka bawa dari rumah mungkin hanya sekian persen, dan sekarang mereka, tugas kita di sekolah menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang masih kurang tersebut. Mungkin demikian Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Terima kasih sudah menyampaikan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan ini, terutama yang penting. Saya hanya ingin memberikan sedikit kisah nyata yang Baik. sangat membuat saya terkesan pada siswa kita. Sekalian kita kemarin kita undang untuk bicara. Satu hal yang saya terkesan waktu dia cerita, saya selalu mendisiplinkan diri saya. Saya pikir karena ini berguna untuk diri saya sendiri. Ketika sekolah ini memberikan aturan tidak boleh bawa HP, dia tanamkan dalam dirinya sendiri untuk tidak pernah bawa HP. Walaupun nanti ada dadakan, walaupun nanti teman-teman yang lain juga bawa, tapi dia berusaha menanamkan dalam diri dia itu bahwa dia akan selalu mengikuti aturan. Karena toh nanti kalau dia disiplin ke dirinya sendiri, dia sendiri yang akan merasakannya. Ya, itu sudah terbukti. Anak kita yang Fahri itu dia memberikan, kemarin kita undang untuk bicara kepada adik-adiknya, dia memberikan kisahnya dan ternyata memang sudah terbukti dia berhasil. Dan ketika dia masuk ke sekolah yang benar-benar menerapkan kedisiplinan, dia tidak kaget. Jadi mungkin saran saya juga sekali-kali memang kita harus mengundang contoh nyata yang sudah berhasil menerapkan disiplin dalam dirinya dan benar-benar terbukti. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Nur Samsia. Jadi Bapak Ibu, dari kisah nyata yang disampaikan tersebut, tugas kita lah bagaimana menumbuh kembangkan potensi anak, terutama nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka benar-benar sadar bahwa motivasi untuk melakukan sesuatu itu harus muncul dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tersebut, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di kelas saat sekarang? Motivasi pertama. Hanya pertama Bapak Ibu? Iya, yang paling banyak itu motivasi pertama dan kedua. Tapi kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Di antara yang melakukan motivasi pertama dan kedua, ada bukti nyata bahwa masih ada sebagian besar dari murid kita yang mempunyai motivasi ketiga. Sudah ada buktinya. Terima kasih. Sebelum kita ke keyakinan kelas, saya mau sedikit ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah lelah untuk mengikuti pemaparan dari tadi. Saya mohon Bapak Ibu untuk sedikit berdiri. Ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menyebutkan Marina, kedua telunjuk Bapak Ibu menunjuk pipi. Ketika saya menyebutkan Marijo,
kedua tangan ibu seperti. Kalau saya sebut menari, menari. Kalau saya sebut di atas, begini. Di pundak. Kalau saya sebut menara, jadi kalau saya sebut Marina begini, Marijo begini, menari begini, di atas begini, menara di atas. Saya contohkan. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Kalau saya sebut Marana, seperti orang yang sakit. Udah ya? Baik, kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Itu bisa dicoba di kelas yang terakhir, Bapak Ibu. Kita lanjut kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas merupakan salah satu upaya kita untuk membentuk disiplin murid di dalam kelas. Keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas adalah salah satu bentuk kita membentuk disiplin murid di sekolah. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi keyakinan Bapak Ibu beda, kesepakatan kelas beda dengan peraturan. Peraturan itu datang dari pihak sekolah, datang dari satu pihak. Tapi kalau kesepakatan kelas itu datang dari kedua belah pihak. Nanti akan ada nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada murid kita. Sehingga muncullah motivasi yang ketiga tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya bisa diterima oleh semua orang yang ada dalam kelas itu atau semua orang, seluruh komponen yang ada di sekolah itu. Pernyataan keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali. Artinya kesepakatan kelas yang kita buat minggu ini harus direfleksi, Bapak Ibu. Jangan berlaku selama 1 tahun. Kita lihat selama 1 minggu apakah sudah bagus atau tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat selama 1 minggu itu dilakukan atau tidak oleh murid kita. Ya, direfleksi. Jika ada yang kurang perlu diperbaiki. Jika sudah baik, ya mungkin ada peningkatan atau ditambah lagi kesepakatan-kesepakatan yang lainnya. Dan ingat Bapak Ibu, kesepakatan kelas bukan hanya, ini pesan dari instruktur saya, bukan hanya ditempel di kelas. Kesepakatan kelas itu diupayakan untuk dibuat atau dilakukan setiap kali kita mengadakan pertemuan pembelajaran di kelas. Sehingga anak ingat, oh ternyata ini nilai-nilai yang harus saya lakukan, nilai-nilai yang harus saya munculkan, nilai-nilai yang harus saya tanamkan dalam diri saya dalam kelas sehingga bisa mewujudkan kondisi kelas yang kondusif sehingga tadi bisa memotivasi belajar dari murid. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Saya tidak perlu mengulas panjang lebar, Bapak Ibu saya yakin sudah bisa membuatnya. Ini hanya contoh saja. Berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang Bapak Ibu kita merambah kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan belajar memahami apa sih yang mendasari murid kita melakukan tindakan.
Apa sih yang melatar belakangi murid kita melakukan sesuatu? Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan, atau ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, yang bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat, sesungguhnya itu adalah karena ada kebutuhan dasar hidupnya, kebutuhannya yang belum terpenuhi atau bahkan belum ada sama sekali. Apa saja kebutuhan itu? Ada 5. Ya. Yang pertama, merasa diterima. Murid melakukan sebuah tindakan dalam kelas karena dia ingin diterima dalam lingkungan itu, karena dia ingin dihargai oleh teman-temannya, karena dia ingin dihargai oleh gurunya. Jadi dia merasa dia sendirian di dalam lingkungan tersebut, sehingga dia melakukan sesuatu supaya orang lain peduli kepada dia, supaya orang lain melakukan perhatian kepada dia. Itu kebutuhan yang pertama. Banyak tingkah anak yang akan dilakukan. Ya, contoh tadi yang disebutkan oleh Bapak Wakakur, orang-orang atau murid-murid kita yang kekurangan perhatian dari kedua orang tua. Banyak hal yang akan dia lakukan untuk mengundang perhatian temannya, mengundang perhatian kita untuk memperhatikan dan peduli kepada dia. Itu adalah kebutuhan yang pertama, merasa diterima oleh lingkungannya. Yang kedua, untuk bertahan hidup. Dia melakukan sesuatu untuk bertahan hidup, karena mungkin di rumah belum sarapan, tidak ada sarapan yang disediakan oleh orang tuanya. Jadi dia mengambil makanan teman tanpa izin, mengambil punya teman tanpa izin. Terjadilah tindakan yang melanggar kedisiplinan, cekcok dan segala macam. Ya. Tapi sesungguhnya anak itu butuh memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan. Dia ingin bebas, dia tidak ingin dikekang. Guru memberikan sebuah perintah, kamu harus begini, kamu harus begitu, sementara tidak sesuai dengan karakter dia, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh dia. Dia ingin bebas. Bebas dalam arti dia bebas bagaimana memahami mata pelajaran, bagaimana melakukan tugas. Mungkin dia sukanya visual, tapi kita memberikan metode pembelajaran yang lain. Dia sukanya bertindak sendiri, mengerjakan soal sendiri, tapi dia disuruh kerja kelompok. Dia sukanya menggambar, tapi disuruh berceramah. Jadi kebebasan yang dituntut oleh murid kita. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ada juga banyak tingkah yang dilakukan oleh orang-orang untuk membuat dirinya merasa senang. Yang terakhir, penguasaan. Dia ingin menjadi seseorang yang berkuasa di lingkungannya, sehingga mungkin mengganggu temannya, menjahili temannya, membuli temannya, dan lain sebagainya. Sekarang ada contoh kasus Bapak Ibu. Saya pinjam nama Ibu Nanang. Mohon bantuannya Ibu Nanang membagikan satu persatu atau satu atau dua, secukupnya saja. Ibu Nanang guru balik kelas 10 E2. Dia sedang bingung. Salah satu muridnya bertingkah di kelas, yaitu mengambil paksa makanan atau kepunyaan temannya yang ada di kelas. Jika Bapak Ibu berada di kondisi Ibu Nanang, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan murid tersebut melakukan hal itu? Dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kalau sudah, waktunya hanya 3 menit Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Jadi Ibu Nanang punya murid Tommy, katakanlah. Ini dapat keluhan dari teman-teman yang lain. Tommy ini sering merampas paksa makanan atau kepunyaan teman-temannya, milik teman-temannya di kelas. Nah, kalau Bapak dan Ibu berada di kondisi Ibu Nanang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Silakan dikaitkan dengan 5 kebutuhan manusia yang sudah dibahas tadi.
sambil saya baca Bapak Ibu ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum selesai. Ada yang menjawab, menanyakan kepada Tommy alasan dia suka merebut bekal temannya, kemudian menyarankan kepada Tommy untuk tidak merebut makanan tetapi meminta dengan baik-baik, menyarankan kepada siswa lain untuk selalu mau berbagi. Mengajak Tommy berbicara empat mata. Tommy lapar belum sarapan di rumah karena alasannya seperti itu. Kemudian hal pertama yang harus saya lakukan adalah bertanya kepada Tommy. Jadi mengajak Tommy berbicara. Karena Tommy pasti punya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Tindak selanjutnya adalah memberikan solusi berdasarkan hal yang melatar belakangi mengapa Tommy melakukan hal tersebut. Kemudian mengajak Tommy berdiskusi kenapa Tommy melakukan perbuatan itu. Jika Tommy memang belum makan, Bu Nanang bisa memberikan makanan. Mengajak agar dia meminta baik-baik. Iya. Ibu ini sudah saya bacakan Ibu. Mencari tahu apa penyebab dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melakukan pendekatan khusus antara guru dan siswa. Iya. Menghadapi situasi, memanggil anak dan menanyakan kenapa mengambil bekal teman. Alasan Tommy mungkin karena lapar atau Tommy merasa menjadi penguasa. Iya. Saya akan panggil Tommy dan temannya yang punya makanan. Selain itu, saya tanya, kenapa Tommy ambil punya teman tanpa minta izin? Ternyata Tommy tidak pernah makan di rumah. Kasihan sekali. Tommy nggak pernah makan dan tidak pernah disiapkan makanan di rumah oleh orang tuanya. Ya. Mencari tahu apa penyebabnya dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melakukan pendekatan khusus guru dan siswa. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan kasusnya. Tommy sering dikeluhkan meminta paksa bekal makan siang atau milik temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nana, apa yang Anda lakukan? Jawaban Bapak Ibu tentu saja yang pertama, memanggil Tommy. Ya, entah berbicara dari hati ke hati, dari mata ke mata, yang penting berbicara dengan Tommy. Nah, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Saya tadi sudah menyatakan untuk mengkaitkan dengan 5 kebutuhan manusia. Ya. Apakah ini untuk supaya dia diterima di kelasnya? Apakah untuk bertahan hidup? Akan banyak alasan yang dikemukakan oleh Tommy, Bapak Ibu. Seandainya alasan yang pertama dikemukakan Tommy karena dia lapar. Dia lapar, tidak sarapan di rumah, tidak disediakan oleh orang tuanya bekal, dan orang tuanya tidak membawa bekal ataupun dia tidak memiliki barang seperti yang dimiliki oleh temannya. Maka kebutuhan Tommy adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kalau alasan Tommy, dia merasa senang, dia ngambil punya teman dan dia senang ketika temannya marah-marah. Berarti dia dapat perhatian. Dia dapat perhatian dari temannya. Dia sengaja melakukan itu supaya temannya perhatian, supaya temannya peduli dengan dia. Ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bukan karena dia nggak makan ataupun bukan karena dia tidak memiliki barang tersebut. Kalau alasan Tommy seperti ini, maka kebutuhan yang belum ada dalam diri dia adalah kebutuhan akan rasa diterima. Yang ketiga, kalau dia mengambil paksa punya teman, kemudian teman takut ke dia karena melakukan hal tersebut, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan penguasaan. Dia ingin berkuasa di kelas tersebut. Kemudian, kalau alasannya merasa bosan dengan bekal makan yang disediakan ibunya di rumah, ataupun merasa menunya tidak enak, nah, ini adalah kebutuhan kebebasan. Jadi dia ingin mencoba mengambil menu makanan yang tidak pernah disediakan oleh ibunya di rumah, atau mengambil punya teman yang dia belum memiliki.
Itu artinya ada kebutuhan kebebasan yang ingin dia penuhi. Yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati, ini orang yang suka-suka bully temannya, dia menikmati ekspresi temannya yang marah, yang kesal kepada dia. Ini adalah kebutuhan akan kesenangan yang harus dia penuhi. Ini contoh kecilnya saja Bapak Ibu di kelas. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan murid kita yang pada dasarnya kita harus paham dan mengerti, memahami karakter mereka sehingga kita bisa tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi dia melakukan tindakan tersebut. Bagaimana cara kita memahami karakter anak, bagaimana cara kita melakukan pendampingan kepada anak, bagaimana cara kita menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak membuat anak dendam, yang tidak membuat anak bahkan akan merasa, untuk apa sih diceramai seperti ini? Kita akan belajar tentang yang namanya posisi kontrol, restitusi. Ini adalah kegiatan saya kemarin melakukan restitusi kepada salah satu siswa saya yang terlambat. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, maka kita dihimbau untuk melakukan sebuah kegiatan restitusi. Tapi sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat, dengan rasa percaya diri bahwa saya akan tetap bisa diterima di lingkungan saya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, namun adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Apa sih contoh nilai kebajikan? Kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi tetap ada pasti nilai-nilai itu muncul dalam diri anak. Nah, tugas kita lewat restitusi ini memperkuat nilai-nilai yang muncul tersebut. Restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan. Kita bukan menuntut anak hanya untuk sekedar mengakui, oh saya salah, saya sudah salah melakukan ini, dan minta maaf. Bukan hanya sampai di situ. Guru tidak mengarahkan untuk apalagi menebus dengan uang atau memperbaiki kerugian yang sudah dia timbulkan, tetapi kita akan membentuk anak sehingga dia sadar sendiri sudah melakukan kesalahan dan berupaya mencari solusi. Solusinya muncul dari diri Bapak Ibu, yang bukan dari kita, dari diri mereka, dari diri orang yang melakukan kesalahan, bukan dari kita. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan. Jadi jika ada dua anak yang sedang berselisih, kita harus memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Akan ada bentuk-bentuk pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada murid lewat segitiga restitusi nanti. Restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa di kemudian hari, dan bagaimana mereka ingin diperlakukan di kemudian hari. Restitusi juga membantu murid untuk proses refleksi diri dan pemulihan. Inilah 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Saya yakin kita semua pernah, baik kita guru maupun Bapak Kepala Sekolah, sudah melakukan 5 posisi kontrol
restitusi ini. Tapi menurut saya pribadi, saya belum optimal melakukan posisi kontrol saya kepada siswa, terutama posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mari Bapak Ibu kita saksikan video bagaimana atau ketika guru menempatkan posisinya sebagai penghukum, kalimat-kalimat apa yang dilontarkan, bagaimana guru ketika berada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana guru ketika berada di posisi sebagai teman, bagaimana guru ketika berada di posisi sebagai pemantau, dan bagaimana guru berada di posisi sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Bisa kan? Program yang dikembangkan adalah 5 posisi adalah proses perjalanan seorang guru dalam pada video kali ini akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur di kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah ilustrasi dari bentuk-bentuk posisi kontrol yang harus diterapkan, yang bisa diterapkan guru di sekolah ataupun di kelas. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling baik di antara posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Teman. Kenapa Bu Rini? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurlaila SM. Saya memilih sebagai teman karena itu perlu Bu, karena kita lihat kenyataan atau realitas di lingkungan sekolah, salah satunya di sekolah kita. Banyak siswa merasa guru itu sebagai lawannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebuah pendekatan khusus Bu. Salah satunya mungkin pengalaman saya di dalam kelas. Salah satu murid saya di 12 IS 2. Dia seperti yang Ibu terabang tadi, dia melakukan sebuah perhatian dengan mengganggu temannya dan segala macam di dalam kelas Bu. Salah satunya membuli temannya, dan itu sebagian kecilnya Bu. Nah, tugas yang perlu saya lakukan itu adalah sebuah pendekatan khusus Bu. Biar anak itu istilahnya, atau kita sebagai guru tuh mengetahui apa sebab anak ini melakukan sebuah tindakan ini Bu. Baik Bu, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu menurut Ibu Rini. Bapak dan Ibu, untuk mengontrol murid, posisi kontrol yang terbaik, restitusi yang terbaik, itu adalah sebagai seorang manajer. Dalam posisi kontrol seorang manajer, terkadang kita memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Bukan wajib sih hukumnya kita bersikap sebagai teman, perlu. Tetapi kita harus memperhatikan, kadang-kala ketika kita memposisikan diri sebagai teman, murid bahkan menjadi melunjak. Karena ketika kita tidak membela dia akan merasa bahwa dia tidak diperhatikan lagi sebagai seorang teman. Dia merasa tidak dianggap lagi sebagai seorang teman. Perlu, tapi tidak boleh berkelanjutan. Posisi sebagai pemantau, memahami betul bahwa inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada murid, dan inilah nilai-nilai yang harus kita munculkan dalam diri murid. Tetapi posisi yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Bapak Ibu bisa perhatikan di video tadi, ada kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan kepada murid, sehingga pada ujungnya
murid benar-benar menyadari dan bisa mencari solusi sendiri dari akibat perlakuan yang dia lakukan. Solusi itu bukan muncul dari kita. Kita membuka peluang sehingga dia bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia kembali kepada lingkungannya, karakter baiknya sudah diperkuat. Begitu Bapak Ibu ya. Posisi kontrol restitusi memberikan murid pilihan dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah Bapak Ibu cara kita melakukan atau menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer lewat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Ada validasi tindakan yang di dasarnya ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Tahapan dasar, kemudian tahapan yang sebelah kiri, validasi keyakinan, dan yang sebelah kanan. Di dasarnya kita cari tahu dulu. Seperti yang saya lakukan kemarin, menanyakan kenapa kamu dipanggil. Jadi memancing siswa untuk menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Oh iya Bu, saya terlambat sekolah karena begini dan begini. Kemudian kita memposisikan diri sebagai pemantau. Juga bisa muncul posisi teman di sini. Menstabilkan identitas, itu yang di bawah. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau baik. Jadi kita di sini membuat anak sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan, menyadari bahwa dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, posisi yang sebelah kiri, menstabilkan identitas. Di sini kita memperlakukan anak bahwa melakukan sebuah kesalahan itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan ini untuk pertanyaannya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi di sini anak tidak merasa bersalah, tidak merasa dihakimi karena sudah melakukan sebuah kegiatan yang di luar atau melanggar disiplin. Itu menstabilkan identitas anak. Jadi dia dibuat bahwa melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau kita. Posisi kontrol restitusi Bapak Ibu bukan hanya dilakukan kita sebagai guru, tapi juga bisa diterapkan di rumah sebagai orang tua. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita berikan ketika kita melakukan restitusi pada bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan roh anak kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik, mencari solusi dari akibat perbuatan yang dia lakukan, konsekuensi apa yang dia lakukan, dan berupaya untuk mencari solusi apa yang harus dia lakukan. Ini bentuk kalimat yang bisa kita pertanyakan. Apa nilai kita percaya di sekolah? Keyakinan apa? Nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini? Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan materi tentang budaya positif telah sampai pada penghujung. Pada dasarnya disiplin positif ataupun budaya positif ini perlu kita lakukan, perlu kita munculkan agar karakter baik anak bisa ditebalkan dengan tugas kita sebagai guru. Kita mulai dari kelas
dengan membuat kesepakatan-kesepakatan kelas, ya. Kemudian nanti ada kesepakatan-kesepakatan sekolah yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi. Posisi kontrol yang paling maksimal untuk kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jauhi hukuman, jauhi rasa ketidaknyamanan terhadap anak, ya. Kita juga tidak ingin berada di posisi tidak nyaman, karena kondisi kelas yang kondusif, kondisi kelas yang aman dan nyaman akan membuat kegiatan belajar mengajar kita menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Semoga menginspirasi, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Ibu Siti Nurullah Sarjana Ekonomi yang merupakan calon guru penggerak kita SMA Negeri 1 Wawo angkatan ke-11. Sekali lagi, seperti apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu termotivasi oleh kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan menjadi guru bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai sekian acara yang kita lalui pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan atensi Bapak Ibu. Saya akhiri yang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.